Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah pertama kali ke negeri Habsah atau Ethiopia. Ketika berada di Habsah, ternyata rombongan Nabi sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Ustadz Adi Hidayat pernah mengatakan dalam suatu ceramahnya, bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu pada tahun 610 Masehi di usia 40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi dengan bimbingan Allah pada tahun 615 Masehi. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah meminta sahabat yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk hijrah ke Habsah. Pada tahun 615 inilah menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah tersebut, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habsah bernama Najasyi, raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habsah inilah Rasulullah dan para sahabatnya mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habsah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju negeri China. Ketika melakukan perjalanan menuju China, para sahabat singgah di kota Barus, kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara. Mereka menebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa hingga ujung Papua. Bahkan dakwah para sahabat ini sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara, maka jawabannya yakni abad ke-7 Masehi ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus yaitu Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat lalu dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habsah pada tahun 615 Masehi. Selain itu ada yang menyebut, sahabat Nabi yang berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Guangzhou, Cina. Seorang netizen mengatakan, makam sahabat Rasulullah masih ada sampai sekarang di Barus. Dulunya Barus masuk dalam kawasan kerajaan Peureulak. Setelah runtuhnya kerajaan Peureulak, tumbuhlah kerajaan Samudera Pasai. Kemudian tumbuhlah Kesultanan Melayu Langkat, diikuti Melayu Deli Serdang, dan lain-lain. Lalu Barus masuk ke dalam kawasan Sumatera, dan dahulu namanya masih Sumatera Timur.